وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Jadi jangan pernah punya cita-cita nyangkut di jahanam. Sebagaimana sebagian orang-orang fasik itu kan ketika diberikan nasihat agar terhindar dari api neraka, mereka mengatakan, nggak apa-apa kan masih Islam aja kok, asal masih syahadat aja kan nanti ujung-ujungnya dikeluarkan juga dari jahanam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan, ceritakan orang-orang Yahudi dulu ketika mengatakan waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi dulu ketika diingatkan begitu, neraka itu enggak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Kok enaknya dia ngomong kayak gituan? Kok enaknya dia berbicara seperti itu? Waliyadzubillah. Nah, ini yang kita hindari. Nah, jadi dari sesuatu yang serupa dengan jahanam saja kita disuruh menghindari oleh Nabi SAW dengan mengakhirkan sholat. Yang mana padahal sholat di awal waktu tadi ada keutamaan. Tetapi ketika itu ada bagian dari neraka jahanam ada pada waktu itu, maka disuruh untuk mengakhirkan, untuk menghindari itu. Jadi saya lebih cenderung kepada makna bahwasanya ini adalah makna hakikat, bukan makna penyerupaan. Kenapa kok makna hakikat? Salat yang punya keutamaan dilakukan di awal waktu sampai diperintahkan Nabi untuk diakhirkan. Ada dapat rukhsah boleh diakhirkan sampai waktu yang agak dingin, karena jangan sampai kita bersentuhan, bersinggungan dengan apa yang menjadi bagian dari neraka jahanam itu. Kemudian makna faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Hadis ini memberikan petunjuk bagi kita agar kita komitmen untuk menjaga ketenangan di dalam sholat. Artinya mengambil sebab apapun yang bisa menjadikan kita lebih tenang di dalam sholat, dan kita menghindari sebab-sebab yang menjadikan kita tidak tenang di dalam sholat. Nah, oleh karena itu di dalam hadis-hadis yang lain kan Nabi SAW memerintahkan kalau makanan sudah terhidang udah nggak usah sholat dulu. La sholat bi hadratit ta'am. Kalau memang lapar gitu kan. Nah, sebagian riwayat memberikan faedah bahwasanya ucapan tersebut itu diucapkan bagi mereka yang sedang berpuasa gitu loh. Jadi makanan sudah terhidang, kemudian dia berpuasa, jangan didahulukan sholat dulu gitu loh, tetapi dahulukan makan duluan. Nah, ini namun kesahihan dari riwayat tersebut saya belum tahu. Secara pribadi saya belum tahu validitas dari riwayat yang menyatakan bahwasanya ini untuk yang berpuasa. Tetapi mazhab Syafi'iyah dan jumhur ulama memandang bahwasanya hal ini umum untuk setiap kondisi. Kalau makanan sudah terhidang, dahulukan makan. Ada rukhsah untuk mendahulukan makan agar sholat itu tidak terganggu ketenangannya ketika di dalam sholat. Kemudian di hadis yang lain di kelanjutan ucapan ini Nabi SAW menyampaikan wala huwa yaruddu al-akhbathan. Tidak boleh juga ketika dia menahan dua benda khabith. Dua benda khabith yaitu air seni yang mau keluar dan juga kotoran di dalam perut yang dia mau keluar. Artinya keinginan untuk buang air kecil dengan buang air besar kalau ada pada saat sholat, buang dulu itu agar tidak mengganggu ketenangan dirinya itu di dalam sholat. Nah, hal ini kan menunjukkan perkara-perkara yang mengganggu di dalam sholat ini singkirkan dulu. Perkara-perkara yang mengganggu ketenangan di dalam sholat singkirkan, dan melaksanakan sholat dalam keadaan yang tidak terganggu dengan situasi apapun. Ini diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak hanya dalam keadaan yang panas ini saja gitu. Nah, sampai di sini nanti kalau misalnya antum ya mau sholat milih masjid yang ada AC-nya sama masjid yang pakai kipas angin saja, ya lebih lihat antum lebih nyaman di mana.
Ketika antum lebih nyaman sholat yang ada AC-nya seperti itu, maka itu lebih baik untuk melaksanakan sholat daripada nanti masjid yang pengap misalnya gitu kan. Baru masuk dan jadi keringatan. Orang yang di dalamnya itu ketika keringatan menimbulkan bau yang tidak nyaman seperti itu. Nah, nanti juga di sisi yang lain ada yang nggak tahan dingin. Artinya dia lebih memilih masjid yang tidak ada AC-nya gitu. Dalam hal ini kembali kepada keadaan masing-masing orang itu, yang mana yang membuat dia nyaman di dalam beribadah. Ketika dia nyaman beribadah di masjid ini, maka masjid yang menjadikan dia nyaman untuk beribadah itu lebih dianjurkan untuk dilaksanakan, karena tujuan dari semua ini adalah ketenangan kita di dalam beribadah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini yang mungkin bisa kita ambil faidahnya dari hadis ini dalam pembelajaran kita malam hari ini. Adapun bagi antum yang ada pertanyaan, baik itu berkenaan dengan hadis ini atau yang lainnya di luar tema ini, juga kami persilahkan untuk bertanya pada kesempatan ini sambil kita menunggu waktu Isya nanti ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini tidak ada musim panas yang menghalangi untuk sholat ke masjid. Di sini yang sering berlaku mengakhiri sholat itu karena kesibukan atau karena kebiasaan, karena malas. Apakah benar Pak Ustaz di situ yang selalu mengakhiri sholat itu ada ancaman final pada waktu, sementara dia akan sholat cuma zuhur itu sudah masuk asar sudah mau maghrib, itu karena sibuk Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ancaman untuk masuk neraka bagi mereka yang suka mengakhir-akhirkan sholat, saya belum mendapatinya Pak. Hanya saya mendapati hadis yang dhaif, bahwasanya akhirul waktu rahmah, akhirnya waktu itu rahmatnya Allah gitu loh. Jadi mungkin sebagian orang dia berpegang dengan hadis yang dhaif ini, kan masih dapat rahmat Allah juga gitu loh. Bukan rahmat, yang akhir waktu itu maghfirah gitu loh, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di awal waktu kan dapat ridho, di tengah-tengah itu dapat rahmat, akhirnya itu dapat ampunan. Toh di akhir masih dapat ampunan juga, hingga sebagian mungkin berpegang dengan hadis ini suka mengakhir-akhirkan seperti itu gitu. Tapi hadis ini dhaif. Hadis yang ini sanad periwayatannya itu dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah bagi siapapun untuk membiasakan dirinya mengakhirkan sholat. Nah, tapi kalau ancaman dia diancam api neraka, saya kira tidak, dan saya tidak mendapatkan dalilnya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin punya dalilnya gitu kan, silahkan nanti disampaikan ke saya. Artinya sampai detik ini saya belum mendapatkan dalilnya untuk ancaman tersebut. Kenapa? Karena dia masih mendirikan sholat. Meskipun demikian dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala masih mengingat dirinya. Hanya saja di sini kan ketika dia mengakhirkan sholat gitu kan, dengan kesibukan dunia, kalau nanti dia diakhirkan masuk surganya, itu jangan salahkan siapa, kan begitu. Ketika nanti masuk surganya, terakhiran, ibarat kata di sini ada bagi-bagi kacang hijau. Jangan bagi-bagi kacang hijau. Kalau hari Jumat itu saya lihat di sini kan ditaruh gorengan di situ. Ya, anak-anak itu udah habis kalau ketika, artinya kan ingin duluan. Ketika ada satu kenikmatan dihadapkan di hadapan kita, itu kan kita masing-masing itu ingin duluan gitu loh dalam kenikmatan tersebut. Nah, ini untuk kenikmatan surga ini masing-masing dari kita kan karena mungkin enggak mengetahui atau bagaimana gitu. Sebagian ya, bukan masing-masing ya. Sebagian dari kita mungkin karena belum merasakan keindahan dan kenikmatan surga itu, ya akhirnya bersikap acuh. Padahal
kenikmatan tersebut itu bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan ada yang bisa segera untuk dapat gitu. Kita ngantri bikin KTP atau bikin SIM aja kan ingin didulukan gitu kan, nggak mau sebagian ada yang nggak mau ngantri. Nah ini kira-kira nanti kita di surga ini kan kalaupun harus mengantri, yang mau masuk surga kan banyak Pak. Umatnya Nabi Nuh juga ada yang masuk surga. Terus umatnya Nabi siapa? Masing-masing Nabi itu punya umat. Kira-kira kalau dihitung dari zamannya Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini, kita tuh harus ngantri berapa gitu kan. Nah itu kita mau ditaruh di urutan yang keberapa. Makanya dalam sholat ini kita berhusnuzan kepada Allah dan menempatkan roja kita, harapan kita kepada Allah untuk menyegerakan sholat di waktunya pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil itu. Salah satu harapan kita dan permohonan kita juga disegerakan untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat itu. Nah, bagi mereka nanti yang suka mengakhir-akhirkan karena malas, karena apa, nanti diakhirkan beneran sama Allah masuk surga, itu jangan salahkan siapa-siapa. Ada seorang tabi'in soleh, saya lupa nama tabi'in ini, asarnya itu ada diceritakan dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah yang disusun oleh Al-Imam Al-Marwazi. Al-Imam Al-Marwazi ini membawakan asar ini dari seorang tabi'in soleh. Tabi'in ini pekerjaannya itu bikin emas, catuk-catuk emas gitu. Jadi ketika mendengar suara azan itu, ketika dia baru ngangkat gini, ada azan, itu nggak dicatukkan. Saking beliau itu mengagungkan panggilan sholat. Padahal tinggal tek gitu aja tuh. Baru ngangkat gini, Allahu Akbar, taruh sudah. Artinya taknya ini untuk dunia, sementara Allahu Akbar itu panggilan akhiratnya. Dibuang dunianya gitu loh. Tapi saya lupa nama tabi'in ini. Jadi tek gini baru diangkat Allahu Akbar, di satu tak gini aja nggak mau beliau gitu. Nah, kita kemudian untuk kesibukan kita kok kemudian nanggung masih satu paragraf lagi nulis tesis atau nulis skripsi gitu kan dibagi mahasiswa gitu dan lainnya dan seterusnya. Tapi ada memang pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dibenarkan secara syariat untuk diakhirkan. Seperti dokter lagi operasi bedah gitu, Allahu Akbar tinggal dulu, mati anak orang nanti. Maka yang seperti ini nggak bisa untuk diakhirkan. Ini masuk dalam kategori darurat untuk dilanjutkan pekerjaan tersebut karena menyangkut nyawa. Jadi seperti itu. Yang menyiapkan sholat saha yashu itu kan dia lalai lupa. Kategorinya itu di dalam surah di dalam surah Al-Maun. Dia lalai, lupa. Nah, wail kecelakaan itu nanti bergantung dari seberapa lupanya dia. Nah, kita lihat ya Al-Qur'an dia mengatakan apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Allah mengungkapkannya dengan ismul fa'il. Bukan mengungkapkannya dengan fi'il mudhari. Kalau diungkapkan dengan fi'il mudhari itu kan 1 2 3 gitu kan. 1 2 3 kali dia lalai. 1 2 3. Tapi sahun itu udah menjadi karakternya untuk melalaikan sholat. Nah, melalaikan sholat tinggalin, bukan mengakhirkan sholat. Kalau tadi masih mengakhirkan sholat, dia masih belum lalai, masih ingat. Sahun itu udah tinggalkan sama sekali, sudah nggak merasa perlu dengan sholat, maka dia dapat wail, dapat kecelakaan.